Assalamualaikum, apa kabar Bandung? Kumaha Darama? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini aku lagi di Ciwidey. Bisa dilihat pemandangannya adem banget. Dan ini nih salah satu alasan kenapa aku rela tempuh perjalanan jauh walau banyak plot twistnya. Di video ini aku mau berbagi pengalaman menginap di Hotel Pesona Ciwidey, jujur dan apa adanya. Dan sebelumnya aku mau cerita nih. Waktu itu aku kepleset guys, sempat mau reschedule. Tapi setelah japrian ke pihak hotel ternyata bisa diatur loh. Responmu baik, jadi aku tetap berangkat. Nah ini dia area resepsionis Hotel Pesona Ciwidey. Dari luar sudah kelihatan bersih dan tertata. Check-in bisa dari jam 3 sore, tapi aku datangnya jam setengah 5. Prosesnya cepat, stafnya sopan, pelayanannya terasa banget dari hati. Setelah check-in, aku diantar langsung ke kamar sama pegawainya. Ramah, tidak dibiarkan cari sendiri. Naik tangga ke atas dan sambil jalan pun suasananya itu sudah mulai kelihatan berbeda. Dan begitu sampai di atas sini, indah banget pemandangannya. Dari sini kelihatan ya pohon-pohon rindang di mana-mana. Udaranya langsung beda, seger, sejuk, tenang. Bukan tenang yang sepi, tapi tenang yang bikin napas lega, bikin bahu terasa lebih ringan. Ini nih yang aku maksud. Kadang liburan itu bukan soal jauh atau dekatnya, tapi soal suasana yang beneran bikin kita bikin istirahat. Tipe kamar yang aku pesan ini yaitu tipe wooden eksekutif. Dari namanya memang kebayangkan full kayu gitu, tapi ya nggak gitu juga. Bagian depannya aja yang kayu, di bagian dinding-dindingnya itu tetap beton kok. Jadi nggak perlu khawatir soal suara dari luar. Kasurnya cukup luas, nyaman. Ada 2 bantal, selimut, TV, kemudian disediakan juga 2 botol air minum. Kebetulan aku di sini nginepnya 2 hari ya, jadi untuk air minumnya dikasih 4 botol bertahap. Cukup dan aku apresiasi. Disediakan juga teh, gula, dan teko elektrik. Jadi kalau mau bikin teh pagi-pagi sambil duduk di balkon, tinggal pencet aja, tunggu sebentar sudah siap. Simple tapi berasa. Dan ini nih yang menarik, ada buku menu room service. Aku buka, ternyata pilihannya cukup variatif dan harganya masuk akal. Jadi kalau tidak mau turun atau cuaca sedang tidak bersahabat, tinggal pesan aja dari kamar, nanti diantarkan langsung sama pegawainya. Itu namanya mewah tapi sederhana. Aku lihat isi menunya lebih detail ya. Ada pilihan makanan berat, camilan, sampai minuman panas, lengkap dan gak bikin kaget lihat harganya. Jadi buat yang gak mau repot keluar kamar atau lagi hujan dan gak ingin kehujanan, ya ini solusinya. Pesan dari kamar, makan sambil lihat pemandangan. Sederhana itu, tapi terasa menyenangkan. Sini lacinya ada 2, kondisinya masih bagus, cukup buat naruh barang-barang kecil supaya nggak semua berserakan di atas meja. Lanjut nih ke lemari gantungnya.
Ukurannya cukup luas, gak sempit, dan 2 gantungan baju. Tapi ada catatan kecil nih, gantungannya agak kurang kuat buat jaket yang bahannya tebal dan berat. Tapi itu bukan masalah besar ya. Kalau bawa jaket tebal mungkin lebih baik taruh di tempat lain aja supaya bentuknya tetap terjaga. Sebelum masuk kamar mandi, di sini ada jemuran. Handuk aku jemur sendiri ya setelah dipakai. Dan yang aku apresiasi itu meski menginap 2 malam, pihak hotel tetap menggantinya tanpa perlu diminta. Standar kebersihannya betul-betul dijaga. Terus ini wastafelnya posisinya di luar kamar mandi, tersedia shampoo, sabun, odol, dan sikat gigi. Jadi yang lupa bawa perlengkapan mandi gak perlu khawatir. Seperti biasa, ukuran toiletnya standar ya, fungsional, dan yang paling penting sih bersih. Buat aku pribadi, kebersihan toilet itu salah satu penilaian utama waktu menginap di hotel. Kalau toiletnya bersih dan gak berbau, itu udah jadi nilai plus tersendiri. Dan di sini alhamdulillah lolos dengan baik. Oh, ada juga jemuran di dalam toilet. Jadi totalnya ada 2, praktis banget. Jadi punya pilihan sesuai kebutuhan. Untuk showernya juga berfungsi dengan baik ya. Cuman ada sedikit catatan aja. Kalau airnya itu lumayan cukup lama ya panasnya. Jadi harus didiamin dulu bentar, baru deh panas airnya. Yang paling aku suka dari kamar ini itu balkon. Di depan ada 2 kursi dan 1 meja kecil. Pagi-pagi duduk di sini, pegang teh panas atau kopi. Nikmat banget. Apalagi pemandangannya itu langsung ke area hijau, bikin seger. Desain jendelanya itu dari kayu, beda dari bagian dalam yang beton. Detailnya kecil, tapi ini yang bikin tipe wooden terasa berbeda secara estetik, bukan sekedar nama aja. Ini kamar wooden eksekutif yang lain, masih deretan yang sama. Konsepnya serupa, jadi kalau kamu pesen tipe ini, kurang lebih gambaran kamarnya seperti yang udah aku tunjukin tadi ya. Kemanapun kamu lihat di area hotel ini, rasanya gak ada sudut yang mengecewakan. Oke, sebelum sarapan, aku sempatkan mampir ke musola dulu ya. Alhamdulillah tempat wudhunya bersih, sajadah tersedia, ruangannya nyaman. Senang lihatnya, fasilitas ibadah tidak diabaikan di sini. Sambil jalan, aku spill dikit tipe-tipe kamar lainnya dari luar ya. Nah, di sini pilihannya lumayan banyak, mulai dari tipe economy room sampai beberapa tipe lain yang bisa disesuaikan sama budget dan kebutuhan kalian. Kalau mau lihat detail bagian dalam kamarnya, bisa langsung cek Instagram Hotel Pesona Ciwidey yang aku cantumkan di deskripsi. Nah, kalau ini tipe bungalow-nya. Dari luar aja udah kerasa private dan tenang banget. Cocok buat keluarga kecil atau yang pengen healing jauh dari keramaian. Enaknya lagi kolam renangnya juga pas ada di depan bungalow. Dari Angel sini emang agak ketutup dikit ya, tapi masih kelihatan kok. Oke, sekarang kita udah masuk di area sarapannya ya. Waktu itu aku nggak masuk sampai ke dalam lagi karena cukup ramai dan banyak tamu yang lagi makan.
Jadi nggak enak juga kalau ganggu kenyamanan mereka. Aku cuma lihat sekilas dari luar aja, tapi dari sini udah kelihatan banget suasananya. Konsepnya kayak saung terbuka dan banyak unsur alamnya, jadi tetap terasa nyaman buat duduk santai sambil sarapan. Ini masih di area makannya juga, ada kolam ikan dan di atas permukaannya itu dipenuhi bunga teratai yang lagi mekar ya. Cantik dilihatnya, bikin suasananya terasa lebih adem dan alami tanpa kesan berlebihan. Lucunya lagi di kolam itu ada satu ikan mujair yang ukurannya paling gede sendiri. Aku sampai sempat merhatiin cukup lama karena kelihatannya sehat banget dan cukup mencuri perhatian dibanding ikan yang lain. Sambil jalan balik ke kamar, aku sempat keliling pelan-pelan dulu. Dan hampir di setiap sudut area hotel ini selalu ada yang enak dilihat. Pohon yang rindang, tanaman yang terawat, dan suasana yang bikin lebih rileks. Oke, ini worth it nggak sih menginap di sini? Ya, buat aku pribadi, worth it banget. Bukan karena tempatnya sempurna, karena memang nggak ada tempat yang benar-benar sempurna. Tapi ada rasa tenang yang jarang aku dapat dari tempat lain. Tempat yang bikin badan bisa istirahat dan pikiran juga terasa lebih ringan. Oh ya, waktu itu aku datang pas long weekend ya. Harganya jadi sekitar 700 ribuan ya, sudah termasuk sarapan. Aku booking langsung lewat WhatsApp hotel, gak lewat aplikasi. Kalau hari biasa katanya sekitar 650 ribuan ya, tapi untuk harga pastinya tetap lebih baik langsung tanya ke pihak hotel karena bisa berubah ya sewaktu-waktu. Kontaknya nanti aku taruh di deskripsi ya. Oh iya, ada satu hal kecil yang pengen aku bagiin juga sebelum video ini selesai. Sebelum check out tadi, aku sempat lepas spray dari kasur, kumpulin sampah di satu tempat. Bukan karena disuruh, cuman pengen bikin pekerjaan petugas jadi sedikit lebih ringan aja waktu bersihin kamar. Ya, kadang hal-hal kecil seperti itu memang sederhana sih, tapi menurutku tetap penting buat menghargai kerjaan orang lain. Dan buat yang mau kesini juga sedikit info, lokasi hotelnya ada di pinggir jalan provinsi yang cukup ramai. Jadi kalau mau nyebrang, terutama pas pulang, tetap hati-hati ya, tapi tenang. Waktu itu satpam hotelnya juga sigap bantu arahkan kendaraan sampai tamu bisa nyebrang dengan aman. 2 malam di hotel pesona indah, kaki masih agak pegal, tapi hati rasanya jauh lebih ringan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau videonya bermanfaat, boleh bantu like dan share ke teman atau keluarga yang mungkin lagi cari tempat staycation di Bandung Selatan. Kalau belum subscribe juga nggak apa-apa, tapi kalau mau tombolnya ada di bawah dan gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.